Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B Informatika 57 dengan mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek akhir kami, yaitu aplikasi. Di sini aplikasi kami berjudul Finit. Nah, ini merupakan anggota-anggota dari kelompok 6B. Yang pertama adalah Salsabila Hernisa, yang kedua ada Husnu Tazkiyah, yang ketiga ada Febrian Nur Hadi, lalu ada Ilham Nugraha, lalu ada Mutiara Nurul Wahid. Finit adalah sebuah aplikasi yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menemukan dan memesan berbagai layanan transportasi, destinasi, dan makanan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi para pengguna dengan menggabungkan aplikasi video, conference dengan aplikasi chatting agar semakin mempermudah dalam berkomunikasi. Manfaat dari aplikasi Finit yang pertama adalah mempermudah dalam mendapatkan informasi tentang destinasi yang dituju. Yang kedua, mengefisiensi waktu user karena menggabungkan beberapa fitur dalam beberapa aplikasi menjadi satu aplikasi saja. Lalu yang ketiga adalah mempermudah user dalam memesan transportasi dan makanan yang dituju atau yang diinginkan. Nah, aplikasi Finit ini merupakan aplikasi berbasis mobile, yaitu aplikasi yang dapat digunakan melalui smartphone. Nah, fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Finit yang pertama adalah pemesanan makanan, yang kedua ada pemesanan tempat, yang ketiga ada rating tempat, dan yang terakhir, yang keempat, ada rating makanan. Oke, kita lanjut ke penjadwalan. Jadi di sini tuh kita menggunakan metode waterfall yang dimana yang pertama itu ada fase analisis, lalu ada fase desain, ada fase implementasi, dan ada maintenance. Lalu kita tuh koordinasi seperti dua hari seperti itu. Dan selanjutnya itu ada tahap seperti project manager, programmer, sampai kita tuh membuat UI UX designer, dan kita tuh dari awal perencanaan sampai ke tahap si aplikasinya itu kita membutuhkan hampir 3 bulan. Lalu di sini ada list kebutuhan fungsional. Yang pertama itu untuk ada admin. Admin itu bisa melakukan login, lalu bisa menambahkan menambah data tempat destinasi, bisa mengubah data tempat destinasi, bisa menghapus, bisa melihat, dan bisa memblokir user. Jadi di sini ada user itu yang pengguna itu bisa sign up, sign in. Lalu di sini bisa memesan, bisa memberikan rating, bisa memesannya itu bisa makanan, terus transportasi, terus destinasi. Lalu bisa melihat profil seperti itu. Lalu di sini ada kebutuhan fungsional. Di sini ada usability. Deskripsinya itu ya pengguna dapat menggunakan aplikasi ini 24 jam. Lalu kebutuhan fungsional yang kedua ada portability. Yang pertama ada aplikasi berbasis mobile dan dapat diunduh via Google Play dan App Store. Lalu ada minimal RAM-nya 2 GB. Yang ketiga itu minimal versi Android-nya itu 6 versi ke-6, lalu ada minimal versinya iOS 8. Lalu ada reliability, data yang dimuat di aplikasi harus terlindungi. Terus ada supportability, aplikasi harus user friendly. Dari sisi user interface, tombolnya jelas terlihat, ada alur prosesnya, dan lain-lain. Lalu di sini ada use case diagram. Jadi use case diagram itu berfungsi untuk kita tuh tahu user itu untuk apa, bisa melakukan apa, dan admin bisa melakukan apa. Seperti user bisa registrasi, melihat destinasi, sampai memesan, terus memberi rating seperti itu. Terus juga ada admin itu yang bisa memblokir si usernya yang membuat akunnya. Lalu di sini bisa menambah seperti itu. Di sini
Selanjutnya adalah use case description. Di sini saya akan menjelaskan use case description user. Di bagian use case description user itu ada beberapa bagian, yaitu register, melakukan login, melihat destinasi, memberi rating, melihat destinasi, pemesanan destinasi, memesan makanan, melihat destinasi. Selanjutnya di bagian use case description admin ada 5, yaitu blogger user, mengedit data destinasi, menghapus data destinasi, menambah data destinasi, dan melihat informasi user. Nah, selanjutnya di bagian kelas diagram ada pemesanan makanan, pemesanan destinasi, pemesanan transportasi, user, destinasi, admin, dan foto dan video. Selanjutnya activity diagram, melakukan login. Ada 2 bagian, yaitu aktor dan sistem. Klik tombol login, kemudian masuk ke halaman login, kemudian inputkan username dan password, klik masuk, dan masukkan verifikasi, masuk ke halaman utama. Selanjutnya lupa password, yaitu ada aktor dan admin. Aktor dan sistem, masuk ke aplikasi, klik tombol lupa password, masuk ke halaman lupa password, memasukkan nomor handphone atau email terkait, memberikan kode verifikasi melalui nomor handphone atau email, memasukkan kode verifikasi, memasukkan password baru, masuk ke halaman utama. Baik, untuk yang selanjutnya adalah activity diagram untuk registrasi. Yang pertama, dari admin atau aktor ini mengklik tombol registrasi. Selanjutnya sistem menampilkan halaman registrasi itu. Lalu admin menginputkan data diri seperti memasukkan nomor handphone, dan sistem memberikan kode verifikasi melalui nomor handphone. Setelah itu admin memasukkan kode verifikasi yang diberikan. Selanjutnya sistem masuk ke halaman utama, lalu admin melengkapi profil, dan terakhir sistem mengizinkan untuk melakukan pemesanan. Untuk yang selanjutnya adalah activity diagram melihat destinasi. Di sini admin masuk ke halaman utama, lalu sistem memperlihatkan atau menampilkan halaman destinasi itu. Selanjutnya admin mengklik tombol destinasi dan memilih atau mengklik tombol lihat destinasi. Activity diagram selanjutnya adalah melihat informasi user. Di sini admin mengklik data user dan sistem menampilkan halaman data user, sehingga tertampillah informasi mengenai user. Lalu activity diagram berikutnya ada menambah data destinasi. Di sini admin mengklik tambahkan destinasi, lalu sistem menampilkan destinasi yang terbaru. Lalu admin memasukkan data file yang akan diposting, dan admin mengklik save. Lalu sistem jika sudah terklik save, maka akan ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Untuk yang berikutnya ada activity diagram mengedit data destinasi. Yang pertama, admin mengklik tombol edit data, lalu sistem menampilkan halaman dari edit data tersebut. Selanjutnya admin mengubah atau memperbarui data, lalu mengklik save. Dan sistem, jika sudah terklik save, maka akan ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada activity diagram menghapus data destinasi. Pertama, admin mengklik hapus destinasi, lalu sistem menampilkan tampilan hapus destinasi. Admin selanjutnya menghapus file data destinasi dan mengklik save-nya. Lalu sistem, jika berhasil, maka akan ada notifikasi data berhasil dihapus. Nah, activity diagram berikutnya ada pemesanan destinasi.
Di sini admin pertama kali mengklik pesan destinasi, lalu sistem menampilkan rincian destinasi yang akan dipesan. Selanjutnya admin mengklik pesan dan sistem menampilkan destinasi yang sudah dipesan seperti detailnya. Lalu jika ingin memesan makanan maka ke fitur makanan, namun jika tidak maka lanjut ke halaman berikutnya. Selanjutnya ada pemesanan transportasi. Bisa dilihat pada gambar. Di sini kita disuruh untuk memilih jenis kendaraan yang akan kita sewa atau pakai. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Lalu selanjutnya ada pemesanan makanan. Di sini kita memilih makanan yang kita inginkan dan sistem akan melanjutkannya ke halaman berikutnya untuk segera diproses. Lalu aktiviti diagram yang selanjutnya itu ada memberikan rating, di mana alurnya ini kita memberikan rating kepada destinasi atau yang lainnya, lalu sistem akan menyimpan rating yang telah kita berikan. Terakhir, aktiviti diagram yang terakhir yaitu blokir user. Di sini admin mempunyai otoritas untuk memblokir akun user yang sudah tidak aktif lagi atau yang bermasalah sehingga tidak terjadi penumpukan data. Lalu ada desain database yang bisa kita lihat pada gambar. Database kita terdiri dari 7 tabel, yaitu tabel user, tabel admin, tabel foto dan video, tabel tempat, tabel pemesanan tempat, tabel pemesanan makanan, tabel pemesanan transportasi, dan ketujuh tabel-tabel itu saling berhubungan, di mana setiap tabel itu wajib mempunyai primary key, dan ada tabel-tabel yang mempunyai foreign key, di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa foreign key itu yaitu primary key dari tabel yang lain dimasukkan ke tabel yang kita tuju. Selanjutnya akan ada demonstrasi dari mockup aplikasi yang telah kelompok kami buat. Harap menyaksikannya dengan seksama. Kelompok kami buat. Pertama-tama alurnya yaitu dari sisi user. Kita klik get started, lalu akan muncul tampilan login seperti ini. Dan jika kita sudah mempunyai akun, maka kita tinggal memasukkan email dan passwordnya. Namun jika kita lupa akan passwordnya, kita bisa klik forget password ini. Dan jika kita belum mempunyai akun, maka kita create new account. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan yang membuat create new account. Kita klik create new account, maka akan tampil layak seperti ini. Lalu kita harus mengisi data diri kita yang lengkap, lalu klik next, dan akan dikirimkan kode verifikasi ke email kita. Setelah itu isikan email kode verifikasinya, lalu kita akan login ke menu utamanya. Di menu utama ini terdapat 3 fitur utama, yaitu pemesanan makanan, pemesanan transportasi, dan pemesanan destinasi. Pertama-tama saya akan mendemonstrasikan pemesanan makanan. Kita klik pemesanan makanan dan kita pilih makanan yang ingin kita beli, lalu klik order. Lalu di sini akan tampil harganya dan jumlahnya juga. Lalu kita klik order, lalu akan muncul tampilan sukses seperti ini. Jika kita klik lagi akan kembali ke menu utama. Lalu ada pemesanan transportasi. Di pemesanan transportasi ini kalian harus mengisi lokasi kita sekarang dan lokasi yang akan dituju. Setelah mengisi ini, kita pilih transportasi yang akan kita gunakan. Dan setelah memilih transportasi yang akan kita gunakan, akan ditampilkan harga dan tiket dan jumlah tiket yang kita beli. Lalu klik order dan akan muncul tampilan sukses. Lalu kembali ke menu utama. Setelah itu ada pemesanan destinasi. Sama seperti kedua lainnya, kita pilih destinasi yang ingin kita tuju atau yang ingin kita beli tiketnya. Kita klik, lalu kita klik booking. Setelah itu akan muncul tampilan harganya dan jumlah tiket yang kita beli. Lalu klik order dan akan muncul sukses. Dan di aplikasi ini kita juga bisa melihat profil kita sendiri, yaitu seperti ini. Lalu flow atau alur yang kedua yaitu dari sisi admin. Kita klik get started, lalu kita login dengan akun admin kita,
Satu klik sign in dan akan masuk ke menu utama. Di menu utama pada tampilan admin ini kita bisa menambahkan destinasi seperti ini. Dan kita bisa menambahkan destinasinya dengan mengklik add destination. Lalu kita isikan data-data destinasi seperti gambar, destination title, description, dan yang lainnya. Kita isikan. Lalu kita klik add destination lagi, lalu akan muncul sukses. Selain ini, kita bisa memblokir akun user seperti ini. Kita klik blokir pengguna dan akan muncul sukses, dan akun usernya sudah terblokir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak perkataan atau ucapan yang keliru ataupun salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.